lebih ke pendalaman materi daripada looping kemarin. Jadi gini, apa sih nested loop ini? Atau perulangan yang bersarang. Nah, dari istilah nested berarti kan yang bersarang itu berarti dia itu ada for di dalam for. Kayak gitu. Sebelumnya kalau Mbak Hanifa pernah uh, belajar matematika waktu SMA, matematika diskrit, diskrit matematika peminatan mungkin ya kalau IPA, itu ada tentang matriks, ya kan? Kalau mungkin masih ingat. Nah, kalau matriks kan dia ada kayak fungsi transpose, terus fungsi inverse, kayak gitu kan ya. Nah, kalau transport sama inverse kan intinya matriksnya tuh diputer atau dibolak-balik, dan itu patokannya pakai baris dan kolom. Nah, sama kayak di nested loop. Kalau kita bikin loop atau ulangan yang sebelumnya, kita cuman ya berderet aja 1, 2, 3 kayak kemarin. Hello world itu hello world 1, hello world 2, hello world 3 kayak gini kayak kemarin. Nah, bedanya kalau yang nested loop dia itu ada baris sama kolom. Kayak gitu. Contohnya nih, kalau aku di sini running di sini dia pasti ambilnya 1, 2, 3 pemilihannya 1, 2, 3 1, 2, 3. Nah, dia itu enggak mengulangnya 1, 2, 3, cuman ulang dari perulangan pertama selesai, perulangan kedua selesai, perulangan 3 selesai, kayak gitu. Nah, tapi kalau yang nested atau perulangan yang bersarang, dia ini perulangan yang diulang. Contohnya kayak gimana? Di sini ada struktur nested for. Nah, for di dalam for. Yang ini aku hapus aja ya kemarinnya. For-nya aku hapus. Nah, contoh nested for. Di sini aku udah punya for nih. Terus aku bikin for lagi di dalamnya. Nah, contoh di sini aku bikin variabel integer juga, tapi ya begini integer z. Dan for-nya z kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau ini misalkan aku keluarin angka keluarin nilainya z, ini sini aku kasih jarak. Nah, dia bakal keluar angka atau nilainya z, tapi dia pasti nanti keluarnya kayak gini, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 gitu. Coba ya aku ini kita keluarnya 000. Kurang dari 1. Oh sorry, salah. Nah, ini belum aku buat. Nah, nih 0123 0123. Jadi ada yang keliru di sini. Aku kasih out. Nah, 123 123. Nah, jadi kayak gini. Di awal kita kan ada for i sama dengan 1, i sama kurang dari sama dengan 3, i plus plus. Nah, untuk sekarang patokan kita fokus sama variabel i. Jadi i ini adalah untuk mengulang ini sebanyak sekian, banyak kondisi yang kita tulis. Berarti kalau yang pertama berarti dia ngulang sebanyak 3 kali. Nah, setelah di 3 kali dia akan ngulang lagi sebanyak 3 kali di bawahnya. Jadi kayak 3/3 gitu. Jadi perulangan yang berulang.
Ini I ada contoh lagi nih. sama Kita bikin bintang. Kalau I kurang dari 1, I kurang dari sama dengan N atau N-nya kita buat katakanlah 5 di sini. Contoh kita ganti 5, terus I plus plus, terus kita buat variabel baru di sini, misalkan variabel J kurang dari sama dengan I, J plus plus. Nah, terus kita di sini ngeluarin gambar nih sama. Nah, kayak gini ya. Gitu. Contohnya ya, aku jelasin per line-nya deh. Ini kebanyakan tiga dulu aja deh biar nggak nunggu. Nah, kok bisa dari codingan seperti ini hasil outputnya seperti ini? Contoh, ketika di sini I, aku jelasin ya, I sama dengan 1, berarti dia itu mengeluarkan perulangan yang di dalamnya. I sama dengan 1. Terus I berarti kurang dari sama dengan 3. Nah, berarti kan masih masuk perulangan. Jadi dia hasilnya bintang. Ini keluar bintang. Terus kemudian ini yang perulangan pertama ya. Sekarang perulangan kedua. Karena I plus plus berarti kan I sekarang jadi 2. Ya kan? Dicek kondisinya apakah I kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau benar berarti dia lakuin yang for di dalam ini. Kalau I sekali keluarnya cuma 1, kalau I-nya 2 berarti keluarnya ada 2 dong. Ya kan? Dia keluar ini sampai gitu. Sekarang yang ketiga sama persis. I sama dengan 3. I apakah kurang dari sama dengan 3? Nah, karena masih dalam kondisi berarti I-nya juga 3, berarti di dalamnya perulangannya ada 3 kali kayak gini, dan hasilnya pasti sama kayak ini gitu. Oke, dari sini bisa dipahami. Kalau yang integer J itu gimana? Integer J ini J sama dengan 1. Ini cuman kita bikin variabel aja sih sebenarnya. Jadi yang ini kan aku perumpamain dari kondisi. Nah, kenapa kok bisa dikurangin gini? Berarti kita aku ulang aja ya dari awal lagi ya. Kenapa gimana buat yang pemahaman yang J. Jadi oke, bentar aku oke, bagus. Kan kita masuk perulangan pertama ya di sini ya. Ya kan? Masuk dan hasilnya I sama dengan 1. No. Wifi-nya bos. Tuh. Berarti kalau kayak gini tadi yang gimana tadi yang mulai dari 1? Soalnya tadi waktu ngomong diulang langsung putus. oh suaranya ini nggak stabil ya. Iya, jaringannya nggak Sorry. stabil. Oke. Apalagi nih kita ada 2 perulangan di sini. Yang perulangan pertama, ini perulangan kedua. Kita mulai dari perulangan pertama. Di sini kita inisialisasi. Ingat ada 3 sintaks ya, inisialisasi, kondisi, sama perubahan. Oke. Ya. Di sini
I sama dengan 1. Kita inisialisasi nilainya I itu 1. Terus kondisi apakah I kurang dari sama dengan 3? Oh, berartinya benar dong. Dan akhirnya dia dan lanjut masuk ke perulangan kedua. Di sini kita lagi inisialisasi lagi. J sama dengan 1. J sama dengan 1. Ya kan? Kita inisialisasi kan, kasih nilai ke J. Terus kemudian dicek J apakah kurang dari sama dengan I, nilainya J ini 1, I 1, berarti yang di-outputkan ya bintang. Apakah J kurang dari I? I kan 1. Kalau J-nya juga 1 kan? J-nya 1, I-nya 1, berarti dia masih bisa melakukan for. Oke, paham dari sini? Paham. Oke. Terus kemudian lanjut yang kedua. I sama dengan, kan karena ini ada plus-plus ya, ya kan? Sebelum masuk ke plus-plus ini, lanjut ke J-nya di plus-plus nih di sini. Nah, J-nya plus-plus. Kalau J-nya plus-plus kan hasilnya nanti jadi 2 tuh, ya kan? Dari 1 plus-plus jadi 2. Nah, kondisi udah nggak memenuhi, otomatis dia selesai perulangannya. Hanya kita lanjut ke perulangan yang pertama lagi. Di sini I-nya jadi 2 karena I plus plus. Terus kemudian I kurang dari sama dengan 3. Karena masih oke, dia jalan. Berarti J sama dengan masih 1. Kenapa masih 1? Karena kita udah keluar dari perulangan ini, terus balik ke atas lagi, masuk lagi. Jadi setiap kali kita masuk ke perulangan yang ke 2 itu kita ulang dari awal lagi gitu. Karena kita udah keluar. Tiap dia selesai keluar, pasti nilainya reset lagi dari 1 sesuai dengan kita inisialisasi. Gitu. Jadi di sini J kurang dari sama dengan I. Karena I-nya itu 2, berarti dia pasti ngeluarin ada 2 bintang. Ya, I-nya berarti patokannya tuh I-nya. Betul. Yang acuan utamanya tuh I, karena I sebagai perulangan yang pertama. Kalau perulangan pertama dia udah nggak beres atau salah, ininya dia nggak bakal jalan. Gitu. Contoh ya, ini aku komen dulu. Terus misalkan di sini aku langsung kasih angka berapa? 4. Dia nggak bakal jalan, nggak bakal ada keluar output di sini. Karena patokannya yang di awal itu perulangan pertama dia udah nggak memenuhi kondisi. Nah, ya kan? Nggak keluar apa-apa. Gitu. Berarti itu I-nya harus kurang dari 3 gitu. Betul, karena dia biar bisa jalan, dia harus memenuhi kondisinya di sini. Kurang dari sama dengan 3. Berarti kalau I-nya 1 berarti 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 udah selesai. Gitu. Oke, bisa dipahami dari sini? Terus sekarang nested while atau nested do while. Kalau menurut aku kita fokus ke yang nested for aja dulu. Sebenarnya sama aja kayak kemarin kan kita masuk di yang for. Coba kita open dulu yang for ya kemarin. Looping. Nah, looping kan kayak gini, dia ada for, ada while, ada do while. Nah, kalau nested ya ini di dalam ini. Jadi contohnya nih, ya for di dalamnya for. Sorry guys. For di dalam for. Kalau nested while berarti while di dalam while.
Nested dual berarti dual di dalam dual kayak gitu. Berarti kalau kita punya while, berarti di sini dalamnya while ini ada while juga. Kita punya dua. Oke. Dari sini bisa gimana? Tadi gimana? Yang mana? Yang nested loop. Nested loop, aku ulangin lagi ya di atas. Kalau nested loop itu berarti dia adalah perulangan yang bersarang. Namanya looping. Looping itu kan perulangan atau berulang. Nested itu sarang. Berarti perulangan yang bersarang. Intinya di dalam perulangan ada perulangan. Kayak gitu. Nah sekarang kita punya tiga macam bentuk perulangan. Ada for, ada ini aku ada while, ada dual, while sama nested while kayak gitu. Nah di sini aku lebih tekanin buat Mbak Hanifah lebih memahami yang nested for aja dulu gitu. Karena kedepannya nanti bikin apapun itu pasti lebih enak buat ngerjain dengan pakai apa mudah dipahami. Dan kalau kita melakukan programnya mungkin yang juga kan dan mungkin agak kebingungan, jadinya aku fokus buat jelasin yang di nested for aja. Oke. Terus sebentar ya, aku ganti jaringan dulu ya. Apa aku tak keluar wae ya? Tapi nggak ada jas-jasan nih nanti. Oh, belum.
Halo, chat. Gimana? Aman. Tapi tuh kadang-kadang punya aku deh yang itu yang sering putus-putus. Ini di koneksi kamu. Iya. Oh, oke. Aku share aja. Oke, lanjut. Kita ke bab yang selanjutnya. Di array, function and scope. Kita function ada. Oke, di sini aku jelasin lagi. Kita masuk ke function. Function itu ada dua, ada void sama non void. Tadi kalau yang nested for itu kenapa? Oh, nested for itu lebih mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Misalkan nih kita punya suatu case soal ataupun project atau program, lebih oke kalau kita pakai nested for karena lebih mudah untuk dipahami daripada kita pakai while ataupun while. Itu makanya dari aku tadi fokus jelasin yang nested for aja daripada yang dua lainnya, karena dua lainnya kayak kayak yang while dan while itu aku lebih ke looping biasa aja daripada yang full di nestednya kayak gitu. Yang penting Mbak Hanifa bisa memahami dari penjelasan gimana kita buat bisa menampilkan bintang-bintang kayak gitu sih. Kalau yang nested loop itu beda sama yang for while sama do while gitu ya? Atau Istilah. tapi kalau hasilnya Nested loop itu ada 3, nested for, nested while, sama nested do while. Oh. Tuh. Oh. Ini pengelompokan aja, istilah aja sih, gak ada bentuknya ya 3 ini, nested for, nested while, dan nested do while. Halo. Udah cukup jelas? Jelas. Next ke di bab selanjutnya. Nah, di function dan scope kita fokus ke function dulu. Function itu juga ada dua, function non void atau function void. Non void itu function dengan nilai kembalian. Itu nilai kembalian. Nah, di sini return 0 atau sama. Atau masuknya bisa lebih mudah dari. Nah, nilai kembalian itu adalah nilai yang nanti dikirim balik atau yang dioutputkan ketika kita membuat suatu function. Terus sekarang pertanyaannya, apa sih itu function? Function itu adalah fungsi buat mengelompokkan sintaks yang bakal kita bikin.
gitu. Misalkan kayak kita mau bikin uh, P kali L, rumus, mau bikin rumus luas. Nah, rumus luas itu kan luas luas itu sama dengan panjang kali lebar. Kalau di persegi panjang kan gitu ya. Ini namanya integer main, itu bisa nggak sih? Nah, itu bisa aja. Kayak kemarin ditanyain, kita ada fungsinya itu integer luas kan. Terus di sini aku bikin rumus integer luas P kali L, return luas. Tuh. integer. Nah, terus di sini aku mau manggil function luas. Function luas ini aja. Nah, itu. Nah, contohnya function void atau function yang mempunyai nilai balik, itu yang pertama ada keyword ini return. Nah, ada ini loh, keyword return, ada tipe data sebelum nama function ada up. Ada tipe data apa? Tipe data untuk di functionnya. Jadi ini bisa kita kasih beda-beda. Bisa kita kasih double, bisa kita kasih float, bisa kita kasih string, kayak gitu. Tergantung kita mau pakai yang mana. Dan nilai return dengan nilai function, nilai tipe data function itu harus sama. Kalau di sini string, di sini juga harus string. Gak bisa nih, gak cocok karena yang ini luas itu pakai integer, di sini pakai string, jadi salah nih, nggak boleh. Jadi harus sama. Kalau di sini integer, ya di sini juga integer gitu. Kalau misalnya string itu berarti yang luas P sama L itu string atau gimana? empat puluh dua, tapi cuma tulisan teks doang gitu. Nah, sekarang kita coba membuat fungsi yang non-void atau fungsi dengan parameter. Nah, fungsi parameter apa? Nah, di sini tuh ada yang kurung buka, kurung tutup. Nah,
udah bisa dilihat ya modify, kurung buka, kurung tutup di sini. Ya, setelah nama fungsinya. Nah, ini disebut parameter. Jadi kita bisa ngasih nilai inputan di dalam parameter ini. Contohnya, ini kita bikin fungsi yang tujuannya buat menghitung. Berarti hitung, integer hitung. Di sini aku bikin variabel A dan variabel B. Nah, di sini aku bikin variabel C untuk nyimpen hasilnya. Nyimpen hasilnya. Ternyata kayak usulin loh. Terus kemudian diminta buat kita input atau check in kedua variabel, ada variabel A atau variabel B, kayak gitu. Terus kemudian di sini aku bikin perhitungan kalau nilai C, variabel C itu A dikali B, nanti hasilnya jadi C. Nah, sekarang gimana caranya aku menghitung atau memasukkan nilai-nilai ini ke sini? Contoh, ngasih perintah dulu buat inputin, masukkan nilai A dan B. Itu tadi kok Itu tadi kok return C kenapa? Return C karena di sini kan ini return C karena return C ini dia adalah function dengan tipe non void, dia ada nilai kembalian. Sini kan ada ini kan, fungsi non void disebut juga function mempunyai ciri dari jenisnya. Seperti yang pertama ada return, ada tipe data. Nah, ini return, ada tipe data, ya kan? Terus nggak ada tipe keyword non void. Kayak gitu. Jadi kenapa harus ada return C? Karena dia untuk memenuhi persyaratan dari fungsi non void. Dan nilainya juga harus sama antara tipe data nilai kembalinya. Ini kan return C. C kan tipenya integer kan. Nah, di sini fungsinya juga integer. Oke, dari sini paham atau ada yang mau tanya? Paham. Oke. Kalau dari sini pertama X, integer X, Y.
terus kita outkan hasil dari nilai pertama kali nilai kedua adalah di sini aku ngeluarin hitung ada X dan Y sebagai parameter. Terus di running. Nah, masukkan nilai pertama contoh 6. Masukkan nilai kedua 7. Hasil dari nilai pertama kali nilai kedua adalah 2. Kayak gitu. Jadi function itu bisa ngebantu kita buat perintah atau perhitungan, entah itu cuma nampilin teks aja di luar dari integer main, dan nanti kita tinggal panggil aja di sini hitung gitu. Berarti kalau function itu yang hitung X, Y itu? Betul, ini function. Kalau misalnya gimana? Kalau misalnya hitung integer A, integer B itu bisa nggak? Hitung integer A, B nggak bisa. Karena kenapa nggak bisa? Karena A dan B itu cuman ada di sini. Di sini kan di dalamnya main nggak dideklarasi. Cuman X sama Y aja. Kalau di sini aku ganti A, ganti B, terus di sini A input B bisa. Yang penting ini deklarasi dulu nih di dalamnya. Jadi intinya function itu kalau kita buat di luar integer main itu bisa nyambungin ke luar dari integer main gitu. Secara nggak langsung membantu kita untuk menghubungkan, tapi secara tujuan utamanya dia adalah membuat fungsi atau membuat struktur perintah yang kita gunakan secara berulang-ulang tanpa kita mengetik ulang secara keseluruhan. Jadi misalkan nih aku pakai hitung A dan B, terus aku di bawah lagi mau bikin variabel baru nih, katakanlah X sama Z ya. Ini kok darah begini. Aku masukin nilai X sama nilai Z misalnya. Ini nilai X, nilai Z. Nilai X, Z. Terus hasil dari nilai X dikurang, aku gini aja dikurang yang kedua nilai Z adalah hitung ini mah harus dikali hitung X sama Z. Nah, jadi kita nggak perlu ngetikin dari ulang nih A kali B, X kali Z, nggak perlu. Tinggal nulis aja satu line ini doang. Hitung X, Z. Pokoknya aku running nih. Sini. Nah, misalkan yang pertama aku kasih 3 kali 5, 15. Nah, terus yang kedua aku masukin 7 kali 2, 14. Nah, kayak gitu. Kalau bedanya sama yang sebelumnya itu apa? Yang mana? Sama yang materi sebelumnya. Materi sebelumnya. Yang function. Yang looping. Maksudnya kayak yang pernah dipelajarin sama sebelumnya, bedanya sama bedanya sama function itu apa? Bedanya ini, kita kan yang di awal, contohnya aku buka ya materi-materi yang awal ya. Contoh yang operator statement. Di situ kita berfokus buat bikin perintah di dalamnya integer main, ya kan? Rata-rata kan dibikinnya kan di integer main tuh.
Mm-mm. ya kan? Nah, di sini Mm-mm. min min terus di mana nih? Contoh looping, looping dalamnya integer min kayak gitu. Nah, kalau kita yang pakai function ini, kita bikinnya di luar integer min. Jadi Di kita luar, oh. belajar gimana caranya bikin sintaks atau bikin perintah di luar main, tapi kita nanti bisa panggil lagi nih di dalamnya main dengan cara membuat suatu fungsi gitu. Mm. Mm-mm. Gimana, Mbak Ani, Pak? Oke. Oke, clear ya. Kita lanjut ke Mm. fungsi dengan parameter. Nah, ini yang kita pelajari, fungsi dari parameter. Tanpa parameter kita skip aja. Ini nggak perlu itu. Sekarang fungsi void tanpa nilai balik. Nah, contohnya fungsi void ya di sini. Aku kopas aja ya biar cepat di sini. Void garis. Nah, di sini contohnya aku mau bikin garis nih. Void garis. Nah, di sini menampilkan dari suatu garis belajar prosedur atau nilai void. Nah, di sini. Nah, gitu. Nah, di sini itu ini bagus deh biar nggak kejadian. Nah, kemarin kan Bang Hanifa pernah bikin yang di contoh mana sih yang kemarin di coret-coretan kemarin kan bikin garis kan kayak gini ya, si out terus gini ya kan, terus Iya. gini. Nah, ini ada cara cepatnya nih, kita bisa pakai yang namanya uh, void atau fungsi tanpa return. Nah, di sini kan aku contohnya nih bikin teks prosedur, terus aku pengen bikin garis. Jadi tiap kali aku mau bikin garis itu nggak perlu bikin kayak gini lagi. Cukup pakai function yang gini. Cukup pakai function aja. Oh, function ntar nampilin garis. Aku bikin function pakai perulangan, dia mau bikin garis panjang. Kan for, kalau for kan dia berulang tuh ya kan. Dari i Mm-mm. sorry, dari 1 sampai dengan 20, berarti kan dia bikin sepanjang 20 baris, ya 20 ke samping kayak gitu. Terus aku running kayak gini. Nah, kelihatan tuh bedanya di sini ya kan. Jadi aku nggak perlu bikin ini terus ke bawah ya kan, kayak misalkan. Jadi aku nggak perlu bikin kayak siot lagi kayak gini yang banyak, jadinya kayak nggak Mm-mm. efektif ya, nggak efisien. Mm-mm. Nah, makanya tinggal pakai teks atau sintaks garis ini aja, dia nanti otomatis bikinin aku garis kayak gini di dalam codingannya. Nah, kayak gini. Jadi yang garisnya 2 yang ini pakai function, yang ini pakai teks biasa biasa gitu. Em, Berarti tuh yang pakai function itu Yang ini, yang em, garis ini. kok bisa di atas sama bawahnya yang belajar prosedur itu? Oh, bisa ditaruh di mana aja nggak apa-apa. Asalkan jangan ditaruh di setelah return ya. Return ini dia ini memang khusus jadi penutup.
Aku mau Oh, misalkan nih aku bikin si out lagi, misalkan si out, berarti panggilnya itu harus dari void. terserah mau manggil gimana aja. Misalkan nih si out hello world ini. Nah, terus aku panggil garis lagi di sini. Nah, nggak apa-apa, sama aja. Kita mau panggil garis di mana aja nggak masalah di dalam, asalkan dia masih di dalam integer min gitu. Hmm, Jadi kita tuh pakai void, pakai non void, ininya pakai function itu buat mempermudah kita nggak perlu nulis fungsi lagi. Kebayang nggak sih misalkan nih kita bikin, misalkan ngebikin suatu report, terus reportnya itu atau laporan atau kertas, terus di situ itu ada garis di kop suratnya kan ada garis tuh, ya kan? Nah ternyata tiap kali kita bikin surat itu ada banyak banyak ini halaman atau banyak surat lah. Masa kita bikin tiap garis itu setiap harus ngeluarin si out yang kayak gini? Pokoknya nih, nah di sini ada garis kayak gini ya, garis panjang nih di atasnya tulis text lab database ini, garis panjang kan nggak mungkin setiap halaman kalau kita ambil ini tuh pakai kayak, sorry, nah kita nggak mungkin harus pakai garis panjang gini. Di sini ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti kita harus bikin 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah kita harus pakai 8 siot kayak gini. Nah sedangkan kalau kita pakai yang garis ya udah tinggal kita kopas aja, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah lebih efisien mana nih, kita pakai yang ini atau pakai yang ini, yang bawah kan? Nah kayak gitu. Padahal di dalamnya garis ini dia itu lebih kompleks daripada si out ini doang, dia lebih panjang, pakai for malah. Tapi karena kita pakai fungsi, dia itu nyimpen suatu perintah yang kompleks dalam satu fungsi, jadi kita tinggal panggilnya simple gini doang gitu. Jadi intinya buat function itu buat kita memahami cara mengefisiensi suatu codingan atau suatu code gitu. Kalau dipikir-pikir function itu kayak, oh kayaknya kita sama aja deh, beda nggak ada bedanya sama belajar sebelumnya. Contohnya di sini gitu cuman perkalian yang di bab operator ya kan, ya kan? Terus yang di sini pengenalan C++ tadi yang garis mana, oh ini yang garis itu kayak C++ dia cuma C out doang kayak gitu, atau pakai for di materi sebelumnya. Tapi pada dasarnya ini adalah konsep untuk berpikir gimana kita bisa mengerjakan atau mempraktikkan efisiensi dari suatu codingan dengan cara membuat suatu function atau membuat suatu uh, apa namanya ini, void dan non void. Nah gitu. Function kan ada dua tadi, void yang ini fungsi tanpa nilai balik dan fungsi dengan nilai balik atau non void. Kenapa disebut non void dan void? Di sini kelihatan ini void, ini non void. Kalau void dia ada text void, ada syntax void. Kalau non void dia ada tipe datanya.
Nah, terus misalkan gini Mbak Hanifah, ada nih pertanyaan dari teman atau misalkan dari dosen atau dari Mbak Hanifah sendiri ada pertanyaan kayak kapan kita pakai void atau kapan kita pakai non void? Kapan kita pakai yang ini? Betul. Sebenarnya dia nggak ketahuan kalau kita di running, nggak bakal tahu kita itu dia itu void ataupun non void. Udah betul tuh konsep yang atau logikanya Mbak Hanifah udah main di situ. Tapi dalam arti kalau kita mau pakai non void berarti kita intinya yang butuh suatu value atau penggambaran yang bisa kita ada nilai yang kita dapetin. Contoh, oh aku pengen ngitung luas deh. Oh berarti aku tuh pakai void karena harus ada nilai luas yang aku dapetin atau volume kayak gitu. Misalkan, oh aku pengen cuman nampilin teks doang. Ya kayak gitu. Kalau teks doang ya cuman pakai void gitu sih. Oke. Oke. Terus di sini ada yang namanya scope. Scope adalah yang kemarin Mbak Hanifah sempat tanya tuh, bisa nggak kita bikin variabel di luarnya integer main, gitu kan ya? Nah itu bisa. Hmm, di luar. Nah, betul. Nah kita pakai yang namanya variabel global gitu. Variabel global itu apa sih? Variabel yang kita bikin di luar integer main dan kita bisa pakai di mana-mana. Contohnya, ya, aku bikin variabel global itu contohnya integer misalkan global atau aduh kalau gini gue bingung integer h misalkan sama dengan 10. Nah, nilai 10 ini aku bisa pakai ke mana-mana. Contohnya di sini. Aku pakai buat di sini perulangan dia cuman bisa sampai 10. Berarti aku tinggal tulis H aja di sini. Gitu. Terus di sini aku pengen nanti nilainya H, oh A kali H. Aku ganti di sini jadi H. Itu. Atau nanti di sini aku pengen men-out. Bentar ya, aku hapusin dulu di sini. Out hitung. Misalkan tadi hitung sama dengan K5 K5 gitu. Terus out garis garis mah nggak perlu out ya. Nah, ini. Atau di sini aku mau yang lain. Terus aku mau ngeluarin nilainya H, nilai dari variabel global sama dengan itu H. Nah kalau aku running, nah perhitungan kan H ini kan 10 ya kan. Terus ini aku masukin 5. Sorry ini biar gak bingung. Nah, aku ulang lagi ya. Nah aku bikin variabel global. Kenapa variabel global? Dia ini di jalanin atau dibuat di deklarasi
dan ini dikasih nilai di luar dari integer main gitu. Nah, sedangkan kalau udah masuk variabel global, dia bebas dipakai di mana aja. Oke, dari sini paham? Maksud dari variabel global ini apa? Dia bebas dipakai di mana aja. Dia mau dipakai di hitung bisa, dipakai di garis bisa, dipakai buat di main bisa. Contohnya gini, aku panggil di sini bisa, aku panggil di sini bisa, aku panggil di sini pun bisa. Tapi kalau misalkan nih, aku deklarasi variabel C, ya kan? Nah, terus di sini aku mau panggil C. Contohnya aku mau ganti yang HD ini pakai C. Nggak bakal bisa, karena nggak kebaca. Begitu juga yang di sini. Aku mau ganti H-nya jadi C. Nggak bakal bisa, karena nggak kebaca. Dan C yang di sini dia itu masuk variabel hitung atau variabel lokal. Kayak gitu, variabel yang ada di dalamnya suatu fungsi itu variabel lokal. Tapi kalau H variabel yang di luar fungsi atau di luar integer main, dia variabel global, bebas dipakai di mana aja. Gitu. Oke, dari sini paham Mbak Diva? Oke. Kalau gitu kita next ke bab ke selanjutnya. Oke, array. Sebenarnya array itu simple juga sih. Dia nggak begitu susah. Karena Mbak Diva dulu ini kan ya matematika ya. Oke, kalau udah paham konsepnya matriks belum? Oke, nah simpelnya kita bikin atau kita buat suatu matriks itu sama aja kita bikin suatu array. Misalkan nih kalau suatu analoginya kita punya ada kereta api ya, ada banyak gerbong tuh, deret, ya kan? Terus ada yang namanya barisan atau nama dari tiap kereta api, ya kan? Kalau misalkan nih ada kereta yang misalkan dari Surabaya ke Jakarta ya, aku lupa namanya apa sih. Katakanlah kereta namanya kereta Malabar, ya kan? Nah, kereta Malabar. Pasti kereta Malabar ini punya banyak gerbong dong. Ada gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3, gerbong 4, dan seterusnya. Tiap gerbong pasti isinya manusia lah, namanya kayak gitu kan. Namanya juga kereta manusia, kereta api yang isinya manusia, kayak gitu. Nah, contoh dari array itu kayak gitu. Kita punya array yang namanya kereta Jayabaya. Yang kereta buat di Surabaya, kereta Jayabaya. Kereta Jayabaya ini adalah yang nyimpen tipe data string. Nih, aku contohin kalau misalkan contohnya aku punya case tadi ya. Misalkan sebuah kereta api mengangkut penumpang. Nah, di sini contohnya misal kereta api mengangkut pengumuman. Nama keretanya itu nama kereta itu Jayabaya misalkan. Dan penumpangnya pasti manusia dong, ya kan? Nah, beda lagi kalau kargo mah barang-barang kayak motor dan lain sebagainya. Berarti kalau aku mau bikin array berarti aku harus bikin yang namanya string, namanya Jayabaya, dan
ada berapa indeksnya. Contohnya indeksnya aku ada 4. Nah, indeks ini apa? Yang diartikan sebagai gerbong. Nah, berarti ada yang lewat nih di aku. Namanya, misal ada sebuah kereta api namanya Jayabaya punya punya 4 gerbong. Nah, ini simbolnya. Jadi kebayangkan ada kereta api nih namanya Jayabaya. Gerbongnya ada 4. Nah, string kayak gitu. Nah, nyimpennya apa aja sih? Berarti kalau uh, caranya apa yang disimpan di dalam kereta, contohnya berarti ada namanya gerbong yang pertama atau gerbong ke 0. Berarti isinya apa? Masinis ya misalkan. Ya. Jayabaya gerbong kedua kedua atau setelah masinis. Berarti ada Budi gitu. Terus Jayabaya kedua namanya ada Ani. Terus Jayabaya ketiga ada namanya misal Gus. Nah, ini yang disebut dengan array itu. Jadi kita bisa nyimpen suatu value atau suatu nilai dalam satu variabel yang sama tapi mempunyai indeks yang berbeda. Jadi analoginya kita bisa nyimpen banyak orang di satu kereta yang sama tapi gerbongnya berbeda. Nah, kebayang nggak array itu kayak gimana? Satu value, menyimpan banyak value di satu variabel yang sama tapi indeks berbeda. Gitu. Jadi kalau di sini indeksnya ya cuma 1. Kayak gitu. Oke. Nah, terus misalkan nih ada pertanyaan dari Mbak Hifa. Kenapa kok mulainya dari 0 bukan dari 1? Terus di sini kenapa kalau di sini ada 4 kok berhenti di 3? Ya kan? Ada sesuatu yang ganjil kan di sini. Nah, kenapa dari 0? Karena ini setiap array dia dimulai dari 0. Pasti dimulai dari 0. Nah, ini array selalu dimulai dari 0. Bukan 1. Ini udah mau bahasa pemrograman mana aja, mulai yang dari terbaru sampai yang terakhir yang paling lama. Array itu dimulai dari 0. Kenapa 0? Karena starting buat ini lebih ke ini ya. Sebenarnya elektro juga ada pemahaman sih kayak gini, tapi lebih ke RAM, random access memory. Jadi array ini disimpannya di RAM dan sifatnya dia temporary. Untuk penyimpanan akses memori memang dari bit ke 0. Simpelnya kayak gitu. Makanya di sini array starting from 0. Tapi di sini kan ditulisnya 4. Banyaknya yang dipakai berapa indeks 4. Berarti kalau dari 0, 0, 1, 2, 3 kayak gitu. Sejumlah 4 indeks. Jadi yang menampilkan di sini itu adalah jumlah atau banyaknya array, bukan indeks terakhir dari suatu array. Atau simpelnya kalau kepengen tahu indeks terakhir dari array berarti adalah n-1. Kalau Jayabaya n misalkan, berarti n-1 itu adalah indeks terakhir. Misalkan Jayabaya 99 kayak gini, berarti indeks terakhir di 9 berapa? Nah, betul kayak gitu di 98. Karena ini kebetulan 4, berarti kita pakai indeks ke 3 gitu sih.
itu tentang array. Ini array satu dimensi. Nah, di sini ada lagi array 2 dimensi. Nah, ini aku gedein lagi. Mana ya? Nah, biar jelas. Bentar, kayak ini aku. Oke, ini udah 100%. Array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi itu apa? Jadi array 2 dimensi itu adalah array yang punya tingkatan. Kayak gitu. Ada baris sama kolom. Kalau Mbak Hanifah itu pernah pakai namanya spreadsheet. Bentar ya, aku buka. Nah, di sini kan kalau di spreadsheet ya ada ini kan ya, ada baris yang 1 sampai sekian, itu namanya baris. Ada yang kolom. Kolom itu yang A, B, C, D, E. Oke, dari sini bisa dipahamin kan ya. Nah, spreadsheet, Excel, Microsoft Access itu adalah contoh dari array 2 dimensi. Kita atau table. Nah, table itu gampang banget implementasinya. Adalah paling gampang untuk mempresentasikan array 2 dimensi. Analoginya kayak gitu. Kalau tadi array 1 dimensi itu analoginya gerbong kereta. Kalau yang array 2 dimensi analoginya adalah di spreadsheet atau Excel. Nah, di sini lebih enak nih analoginya. Udah ketahuan nih. B5 berarti dia di kolom B dan di baris ke 5. Jadi array pertamanya itu B, array keduanya itu 5. Ya kan? Kalau array kan ibarat kata tadi barisan deret kan ya. Dia kan berderet nih, seret, dia berderet ke samping. Ini ada juga yang berderetnya ke bawah kayak gitu. Nah, kalau dikombinasi 3 dimensi berarti dia ada array yang pertama sama array yang kedua. Array dimensi pertama ada array dimensi kedua. Berarti kalau yang dimensi pertamanya itu B, yang dimensi keduanya itu 10. Berarti B10. Kayak gitu. Contohnya nih, aku punya defaultnya aku gedein lah dari 17, 20, terus aku buat. Nah, itu aku punya angka 2. Angka berapa ya? 1, 2, 3, 4. Biar enggak banyak-banyak. 5, 6, 7, 8. Nah, di sini aku punya 8 angka dan dia disimpan ke array ke A1 dia itu nilainya 1, B1 dia apa namanya nilainya 2 dan seterusnya. Nah, contoh ilustrasi tabelnya gini, 0,0 itu sama aja dengan A sama dengan 1 kayak gitu. Dia ada baris kali kolom. Sama kayak kita bikin suatu matriks. Matriks juga kayak gini juga kan. Apalagi yang matematika itu aku lupa tuh, hitung apa ya, integral mungkin yang ada matriks inverse-nya, yang dia ngitung kali transpose. Jadi kayak ada matriks itu bisa dikalikan asal barisnya itu sama kayak kolom yang matriks dikalikan, ya kan? Ada matriks baris kali kolom kan kalau ngitung ini ya, ngitung matriks. Nah, kayak gitu. Nanti hasilnya kan berapa gitu. Misalnya di matematika itu perkalian matriks. Nah, maksud aku kayak gini. Kayak gitu. Nah, sama aja kayak di maksudnya kayak gini. Di ini bisa kita kalau misalkan kita mau bikin perhitungan ini biar simpel, kita bisa pakai yang namanya ini apa namanya tuh array 2 dimensi. Kalau
Kalau Mbak Nifa mungkin inget, pasti inget sih. Kalau aku mungkin yang udah lupa, udah lama banget soalnya. Kan ini dikali ini ditambah ini kali ini gitu nggak sih ya? Ya, baris kali kolom. Jadi 2 kali 6 ditambah 4 kali 9 ditambah 6 kali 12 itu buat hasil yang katakanlah di sini gitu kan. Terus ada lagi itu berapa nih? Lanjutannya yang 8 kali 3 tambah 10 kali ini tambah 12 kali ini. Itu masuk ke yang di dua di sini. Ya. Oh, yang kanan. Kita ada baris ada kolom. Kalau di matris kan baris kolom representasinya angka. Kalau di sini baris kali kolom representasinya dia adalah dimensi. Gitu. Dimensi adalah banyaknya dari suatu array gitu. Udah gitu aja sih. Tapi array 2 dimensi jarang dipakai sih. Lebih sering yang 1 dimensi. Yang perumpamaan gerbong kereta tadi. Apalagi nanti kalau misalkan pakai Arduino, aku nggak tahu nih kalau misalkan di elektro bagian ngoding Arduino doang, nggak banyak yang ngodingnya sampai mendalam banget gitu sih. Dan mostly itu jarang pakai array 2 dimensi, lebih seringnya 1 dimensi. Oke, dari sini ada yang ditanyain nggak terkait dengan array? Clear ya berarti? Oke, nah di sini kan berarti ada beberapa latihan nih yang perlu dicoba sama Mbak Nifa. Ada bab 7 yang nested loop, ada bab berapa ya? 6 ya? 6 bab 7, ada bab 8 yang function dan scope, dan bab 9 untuk yang di array. Nah, itu bisa dicoba tuh buat latihan-latihan soalnya kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain bebas, bisa langsung chat aja ke aku kalau bingung gitu sih. Udah lebih cepat lagi. And gimana? And objects. Yang mana tuh? Oh, OP. Nah, kalau OP, kenapa? Iya, kalau udah paham tentang pemrograman dasar, itu kita bisa belajar yang namanya OP. Nah, OP lebih enak kalau kita belajarnya pakai bahasa Java. Beda bahasa lagi tuh. Bukan pakai C++, tapi pakai Java. Dan itu lebih enak buat dipahamin kalau kita sekalian bikin bikin pakai bahasa lain gitu. Karena pada dasarnya sebenarnya C++ juga bisa kita pakai OOP. Tapi kalau Java lebih enak buat ketika kita implementasi jadi studi kasus. Gitu. Sebenarnya kayak di pemrograman dasar pakai Java pun bisa, tapi lebih enak kita memahaminya pakai C++. Gitu. Jadi tiap dasar pemrograman itu ada kelebihan sama kekurangan masing-masing. Preferensi sih, kalau mostly di tempat-tempat kampus yang aku tahu, terutama di kampus daerah Malang, kayak kampus aku, kampus adikku, terus teman-temanku yang lain juga, itu
kebanyakan pakai C++ buat dasar atau basic, terus yang OP pakai Java, gitu sih. Oh, yang OP juga pakai C++. Oke deh, berarti bagus sih, nggak apa-apa sih. Bisa kalian lanjutin lah, nggak switching switching programming language. Iya, oh benar, betul betul. Udah langkah atau pemikiran yang benar Mbak Nifa. Karena kita jangan jump in ke sesuatu yang apa ya, yang lompat lah istilahnya. Ibarat kata ada bayi baru lahir nih, nggak mungkin dong bayi itu langsung ngomong. Pasti dia kan nangis dulu, terus apa namanya, ngoceh gak jelas, baru ngomong terbata-bata, baru akhirnya dia bisa ngomong kan. Nah kayak gitu. Kalau mau belajar pengobrol langsung jamin ke OP ya jangan. Belajar logikanya dulu nih. Nah, kalau aku ya Niva logikanya udah oke nih, udah clear. Tinggal diasah aja ke basic programming atau algoritma dasarnya ini. Kalau udah clear lagi baru kita bisa ke OOP gitu. Atau kalau misalkan ikut kalau kuliah pasti setahu aku ada ini ya apa namanya UKM. Nah KM robotik itu diikutin aja. Itu bagus tuh buat ngasah skill logika. Ya nggak harus sih. Nggak harus sih, nggak apa-apa. Yang penting ini logikanya main, fundamentalnya ada dulu. Kalau nggak ada fundamentalnya ya buat apa? Masa soal itu sih fundamental dalam arti nggak mau belajar sama dikasih tahu nggak mau berusaha. Itu sih maksud aku. Bukan fundamental itu nggak ngerti apa-apa dan ya udahlah gitu. Dulu aja aku ikut apa namanya kontes robot dan teman-temanku juga banyak yang IPA. Nah, karena itu diajarin sama cutting-cutting di situ. Dan cutting-cutting lebih oke ke teman-teman yang mau belajar dan mau dikasih tahu, bukan yang udah pintar tapi kalau dikasih tahu malah ya udahlah ntar aku kerjain sendiri. Nah, kayak gitu malah nggak suka tuh. Rata-rata yang setahu aku ya rata-rata kayak gitu. Jadi lebih oke yang mhm, mhm, lebih oke yang walaupun nggak ngerti tapi tetap mau usaha belajar dan mau diajarin. Yang karena aku lihat udah Mbak Nifa udah paham terkait dengan basic programming dan paham buat logikanya, ya tinggal diasah aja sih. Jadi nggak perlu jago banget, enggak. Itu mah pemikirannya salah. Kalau semua jago, semua yang jago-jago doang yang terima, ya itu memang mostly kayak gitu. Tapi kalau jago semua ya nggak ada yang mau join dong kalau misalkan nggak ada yang jago. Terus satu ikut gitu. Oke. Ya nggak apa-apa diikutin aja UKM gitu atau yang kalau terlalu ekstrem ikut nongkrong aja di lab asprak kan ada tuh teman-teman asisten praktikum atau asisten laboratorium di tiap univ nongkrong aja terus minta ajarin ini itu pasti mereka juga paham maksud pengen diajar itu kenapa gitu sih selagi masih mahasiswa jangan ini jangan takut buat apa namanya tuh belajar walaupun nggak tahu apa-apa seenggaknya udah punya modal pengen belajar dan udah paham logikanya kayak Bang Dimas sekarang. Hmm. Coba share screen pengen tahu aku. Udah kelihatan. Hmm.
Ini bukan DFC. Oke. Hmm. Ininya mana? Tampilan itunya, tampilan. Ya coba running, di running aja. Running. Terus CMD-nya mana? Gak kelihatan. Oh, nih. Masukkan pilihan jenis. Masukin satu coba. Tinggi badan 150. 60. Enter. Oke, berarti coba kita ke paling yang atas. Paling atas. Sorry di scroll aja ini. Aku pengen tahu perulangannya. Nah, di situ ada kan double berat ideal. Nah, ada satu nih yang aku kelupaan. Dibiasakan kalau mau bikin variabel itu huruf depannya itu yang kecil. Kalau berat ideal, berarti yang B-nya yang kecil. Oke. Nah, oke, sip. Gitu aja. Kalau I-nya gede nggak masalah, yang penting nyambung. Oke, dari atas dulu. Dilihat satu-satu. Integer, double ideal program berhitung berat ideal. Oke, integer jenis. Berarti bikin dua variabel berat ideal dan jenis. Masukkan jenis kelamin, masukin jenis. Oke, ada 1 sama 2. Berarti antara masukin 1 sama 2. Kalau jenis 1, kalau 2, oke, berarti yang atas ini udah bener nih. Terus masukin tinggi. Ini aja tinggi. Masukin tinggi badan Anda ke bawah. Nah, if jenis. Nah, ini if jenis kan yang dihitung apa? Masukkan tinggi badan Anda, masukin tinggi kan. Nah, kalau jenis sama dengan 1, berat badan ideal kilogram. Oke. Oke, itu sekarang aku minta tolong yang ini berat ideal itu B-nya diganti dulu semua biar nggak error. Oke. Terus yang di dalam ini, nah, itu diganti dulu. Oke. Jadi masukin tinggi sama masukin jenis dulu, baru masukin tinggi. Kalau jenis sama dengan 1, kalau dia laki-laki, berat ideal itu tinggi dikurangi 100. Kurangi 0,10 out. Oke. If jenis sama dengan 2, coba di running deh, running lagi. Harusnya sih udah nggak ada yang salah ini, udah benar. Apa tuh? Ada yang berat, nah B-nya ada yang berat, yang masih B-nya gede. Iya, kok nggak ada angkanya ya? Harusnya ada. Coba ke atas lagi, ke atas. Berarti ideal. Nggak ada ya? Coba biar diubah dulu deh ininya, tampilannya di view, coba. View. Terus compile output, bukan. Di toolbar. Atau di ini ya, coba file. Aku agak sedikit lupa ingat terkait dengan setupnya ini. Oh, bukan juga di DevC ya. Edit, search view, execute window.
Coba ya aku coba cari dulu ya cara cara nampilin lainnya ya dulu ya. Cara ubah tema. Itu ada tools nggak di dalam situ? Tools. Oh, di tools sebelahnya debug. Coba ke tools yang sebelahnya. AA sama debug. Itu di tools terus di compiler options bukan di class compiler option tools oke okay. Terus diklik compiler option oke okay. Terus di nggak ada ya compiler option ya. Coba di close lagi, kita cari satu-satu ya. Terus coba terus lagi di terus editor option oke display oh nggak ada di syntax. Nah itu udah bener foreground background teksnya udah di ini general coba general di general yang ya oke. Terus di situ scroll ini show hidden line. Nah itu klik yang ini yang sebelah kiri ada show hidden line character. Nah, coba. Nah, terus coba di oke dulu. Nah, kok malah gitu? Coba ditulis lagi. Terus editor option yang show hidden character di lagi aja. Oke. Nah, kok gak ada ya teks auto indent stock character submit the group ensure show editor hints selfie scroll right margin itu ada. Bentar ya aku coba cari lagi nih bentar. Cara ini. Oh, itu di display coba ke display. Nah, display. There. Nah, itu line numbers. Nah, oke. Visible-nya klik aja tadi ada kan ya. Oke. Nah, oke deh. Nah, tadi errornya tuh ketahuan tuh di bawah. Coba ke bawah. Line 38. Nah, itu. Berarti double-double tuh hapus aja salah satu. Yang itu dihapus aja satu kan berat ideal sama dengan berat ideal. Benar. Double itu. Nah, ya coba di run. 10. Oke, berarti pengennya oke berarti masukin tinggi badan Anda itu di cut sama integer tinggi. Kayak gimana? Di Ctrl S aja nggak apa-apa. Oke, copy as code.
Gimana tuh bisanya? Bentar, aku lihat ya. Dia masukkan, oh, oh, ini bisa diklik hide dulu deh. Kayaknya ketutupan aku. Yang di bawah ada ya, di hide dulu. Masukkan, oke, satu, masukkan berat badan, tinggi badan Anda dan berat badan dia 45 kilo. Oh, di VS Code dia jalan. Kalau di Depsi nggak mau. Oke, kita coba lihat di sini. Apanya? Di close aja nggak apa-apa. Di Depsi-nya. Oke, berarti itu lebih ke ini ya, isunya di tools-nya sih, bukan di codingan kamu. Aman sih harusnya itu. Di Devs-nya ya, di Devs-nya yang ngebug, itu mah biarin berarti, nggak apa-apa. Sering nggak terjadi, atau itu bisa kayak lebih ke cache atau cookies. Kalau di browser itu ada cookies sama cache ya. Nah kayak gitu sih mungkin. Selama itu nggak hasil outputnya sudah sesuai sama perhitungan mah udah oke, udah clear. Udah bener kok itu tadi codingannya. Cuman tinggal di ini aja sih, diperbaiki yang tadi, berat badan tadi ada double buat di ini ditampili dihitung dengan variabel itu baiknya huruf kecil bukan huruf besar kayak gitu. Karena kalau huruf besar itu pada dasarnya ada ntar ketika kita bikin suatu variabel atau bikin program itu ada namanya variabel statis. Nah, variabel statis itu apa? Variabel ini bahasanya sama OP ya. Intinya variabel itu yang bisa dipakai di mana-mana dan nilainya itu nggak bisa berubah. Contoh, aku bikin variabel statis namanya Budi gitu. Nah, dipanggil di fungsi mana aja, di file mana aja, nilainya ya hasilnya Budi karena dia nggak bakal berubah sama sekali. Nah, ketika kita pakai variabel tadi kayak berat ideal, nah berat ideal kan dia berubah-berubah tuh nilainya, ya kan? Tergantung dari inputan kita mau laki-laki atau perempuan atau tergantung tinggi badan. Nah, karena itu pakainya variabel dinamis, bisa dipakai berulang kali dan dia nilainya pasti berubah-ubah. Beda lagi kalau misalkan tadi kamu bikin pi misalkan pi kan nilainya pakem kan atau pasti 3,14. Di mana aja dipakai 3,14. Nah, itu bisa pakai yang huruf besar. Namanya variabel statis. Kayak gitu sih. Nanti ada saatnya buat belajar apa namanya itu variabel statis gitu. Dan ada kalau Mbak Hanifah belajar bahasa Indonesia kan ada materi tentang EYD ya, ejaan yang dibenarkan, ejaan yang disempurnakan, ya kan? Oke, itu kan ada tata cara kita menulis dan cara menyebutkan suatu kata-kata atau kalimat sesuai dengan KBBI dan aturan bahasa Indonesia yang benar, gitu kan. Nah, programming juga ada kayak gitu, namanya solid programming. SOLID, solid. Nah, itu ada aturan-aturan yang secara tertulis untuk kita membuat suatu program. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ketika kita maintenance suatu program, kita nggak bingung buat melanjutkannya. Contohnya gini, ada perusahaan namanya perusahaan inilah perusahaan Windows misalkan. Nah, Windows ini punya karyawan yang namanya A. A keluar, masuk B. B mau melanjutkan program yang dibikin sama si A. Nah, karena adanya aturan solid programming tadi, maka dari itu B bisa melanjutkan dengan
lancar karena si A sudah menerapkan aturan-aturan atau penulisan yang udah benar mengenai struktur codingan gitu. Makanya tadi mungkin yang berat badan, kenapa aku langsung minta tolong dirubah, walaupun nggak ngefek ke codingannya, tapi itu udah masuk ke aturan sebagai seorang programmer dan itu bisa mempermudah buat belajar kayak gitu. Jadi mau bikin bikin variabel itu pasti awalnya huruf kecil. Tapi kalau ada dua kata ya bisa pakai huruf besar, huruf kecil terus huruf besar. Kayak tadi berat ideal, berarti B-nya kecil, I-nya gede kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Untuk apa? Minggu ini sih udah selesai. Dari yang aku siapin sih udah selesai ya untuk yang pertama. Kenapa? Mhm. Oh, kalau mau tanya aja dan ini boleh boleh tanya aja WhatsApp nggak apa-apa. Nanti kalau ada waktu kayak kemarin tuh aku bisa langsung bisa bantu jawab. Ada poin yang salah di sini yang harus dibenerin yang ini kayak gitu sih. Oke, ada lagi? Udah? Oke deh kalau gitu. Oke, kalau gitu Mbak Nifa, jadi ada ini ya, di materi bab ketujuh nested loop, terus function, sama yang array itu bisa dibaca lagi, terus untuk apa namanya, latihan-latihan soalnya bisa dicoba-coba. Oke, terus untuk ini ya akses akses filenya nggak bakal aku hapus, itu bisa tetap dibuka sama Mbak Hanifa, asalkan jangan disebar, khusus Mbak Hanifa doang, kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya Mbak Hanifa ya. Jadi itu bisa dipakai buat belajar lagi sama Mbak Hanifa. Ya, nanti aku atur waktunya lagi, terus aku coba atur apa namanya ya materinya gitu. Karena kalau materinya dari Mbak Hanifa kan ini ya materinya OP-nya itu bab sorry pakai C++ kan ya. Nah itu bisa pakai punyanya Mbak Hanifa aja materinya Mbak Hanifa. Itu baru semester ini atau semester kemarin udah juga? Oh inheritance. Terus kalau semester ini? Oh iya masih libur ya hitungannya ya. Oke deh kalau gitu. Ya udah sih bisa pakai yang kemarin. Jadi beberapa materi kemarin gitu sih. Oke. Oh jadi beda materinya sama yang aku kasih ini. Oh oke oke. Oke deh. Yang itu gak ada asisten praktikum atau asisten laboratorium. Oh semester ini baru dari kan biasanya sama mahasiswa cutting biasanya yang ngajar gitu kan. Oh baru semester itu. Oke deh kalau gitu. Kalau menurut aku sih dari sesi kita yang aku tawarin kemarin kan sampai di hari Minggu ini aja ya kan, sampai tanggal 2 terkait dengan basic programming dengan C++ gitu sih. Kalau OP berarti itu next apa ya? Next pembahasan lah berarti. Itu di luar yang dari basic programming dengan C++ gitu sih Mbak Nifa. Jadi nanti kita diskusi lagi bisa by WhatsApp. Terus kita mau apa namanya nih belajar bareng kayak gini di hari apa, jam apa, nanti kita bisa diskusikan lagi by chat kayak gitu.
Kalau selama belajar kemarin ada yang tanyain atau bingung buat pemahamannya kayak kemarin tiba-tiba ini kenapa error terus kayak tadi kenapa ini bisa aja di screenshot terus ditanyain mas ini kenapa kok nggak bisa kayak gini-gini gitu nggak apa-apa lewat WhatsApp aja. Oke deh kalau gitu Mbak Nifa. Oh iya untuk terakhir sama saya main terkait dengan paymentnya nanti aku kirimin via bank aja ya via bank nanti bisa ditransfer aja. Aduh kalau mandiri nggak ada sih. Mungkin kalau apa ya, aku biasanya pakai BCA atau ya BCA aja sih kalau Bengku. Atau pakai Livin ya? Pakai Livin ya? BRI, aduh nggak ada juga. Udah off sih BRI. Aku soalnya ada inilah penggunaan. Soalnya aku kerja di bank juga kebetulan. Jadi udah pakai akun bank yang sesuai sama bank aku gitu. BCA sama Ganesha kalau tahu. Nggak tahu sih pasti. Atau ke ini apa namanya? eh apa tuh e-wallet e-wallet juga nggak apa-apa biar kalau top up dana bisa atau transfer via dana bisa nggak sih OVO oke deh OVO oke boleh boleh oke aku taruh kirim OVO nggak tahu ya OVO aku masih aktif atau enggak soalnya nggak pakai OVO aku oke gampang ya aku kasih kirimin nomor rekeningnya atau nomor e-wallet yang bisa dikirimin oke deh kalau gitu. Oke, kalau gitu aku cuman informasiin aja ya untuk yang materi pemrograman dasar dengan C++ itu udah clear. Terus kalau dari aku feedbacknya buat Mbak Hanifa itu buat lebih teliti aja sih. Kalau dari sisi logika, sebenarnya yang paling poin pertama itu dari ketelitian. Sebenarnya untuk kita belajar seperti ini, itu tantangan paling gede buat aku yang sebagai pengajar, itu lebih ke mematenkan atau mengasah logika dari siswanya gitu. Nah, berhubung Mbak Nifa udah clear untuk logikanya, tinggal yang ketelitian tadi. Yang kemarin kadang semikolonnya kelupaan, terus kapan kita pakai in pakai out, terus sintaksnya itu kayak gimana. Nah, itulah yang perlu diasah lagi dengan caranya coba dibaca-baca ulang dari materi pengenalan sampai yang terakhir ini gitu. Terus kayak yang kedua terkait dengan apa namanya studi kasus. Kapan kita pakai if else, kapan kita pakai switch case, kapan kita pakai loop, for, kapan kita pakai while. Nah, itu yang mungkin perlu diasah lagi. Kalau secara logika udah clear, tinggal ketelitian sama studi kasus yang mau dijalanin. Caranya baca aja dari awal sampai akhir, latihan-latihan soal diulang-ulangin, atau kalau ada error bisa ditanyain gitu. Itu aja sih dari aku buat Niva. Jadi bisa dipelajarin ulang aja sih. Oke deh kalau gitu. Oke, thank you ya Mbak Niva ya. Nanti aku kirimin sorry, nomor rekening atau e-wallet aku. Oke, thank you. Oke, selamat siang.